وأزواجكم تحبرون طاف عليهم بصحاف من ذهب وأنتم فيها خالدون وتلك MPD selaku Ketua dan Muda Kabupaten Bulukumba serta seluruh dai yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberikan petunjuk balak dan nisari gasin na kesempatan, akan tetapi tidak diberikan petunjuk hadir di tempat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, diberikan petunjuk sehingga alhamdulillah masihnya dengan pepiluna setempat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di tempat ini. Pengajian pada hari ini cuma sekali dalam sebulan, jadi mudah-mudahan tidak berhenti sampai sini, karena insya Allah program berikutnya masih ada, tergantung dari jadwal yang diberikan oleh Pak Ustaz. Jadi terkait apa yang tergantung di dalam visi misi saya terkait tentang program keagamaan, salah satu di antaranya adalah hari ini. Jadi ini hari di mana dimulai pengajian di aula kantor bisa. Jadi kira pada sampai malata, jangan sekedar intergennya ini luar. Nah, upama lagi bulan berikutnya, kita tahu desainnya, tapi usahakan bagaimana bisa membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran Bapak Kepala Dusun. Pertama, memang dulu di masa-masa pencalonan beliau selaku calon kepala desa sering bersama saya dan menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa kalau saya diberi oleh Allah amanah untuk terpilih, maka saya akan mengadakan program pengajian di desa saya, dan itu alhamdulillah beliau penuhi janjinya bersama kami di daerah. Masalah air ya, karena kita tiap hari menggunakan air. Manusia 60% anggota tubuh kita ini buat dari air ya. Air dalam kajian Bapak Ibu ada 4. Nah, ini saya kira jelas di buku fikih, cuman kadang-kadang contohnya ini orang tidak paham. Pertama, air yang suci. Ini jelas apa itu air yang jatuh dari langit, air yang keluar dari tanah, air mata air laut, itu semua bersih, yang semuanya suci ya. Saya kira tidak perlu diperdebatkan, ini sudah jelas. Air yang suci Ibu kadang-kadang berubah, tapi tidak apa-apa, tetap boleh dipakai bersuci. Yang penting bukan dari zatnya, tapi penyebabnya karena dari luar. Contoh, air yang berada di daerah kapur, yang di pegunungan biasanya ada berubah warnanya, tidak ada nih, semua air di desa itu begitu semua, itu tidak ada masalah, tetap boleh dipakai untuk bersuci, karena bukan airnya begitu, memang daerahnya yang berkapur atau berang ya. Yang kedua adalah berubah karena lama tersimpan. Berubah dia karena lama tersimpan, tapi tidak berbau. Ya, bisa jadi berubah warnanya sedikit, tapi tidak berbau. Menggigit kita
langsung kita itu berdarah. Apakah itu kita harus berwudu lagi baru salat? Sekian Pak. Kalau sifatnya nyamuk besar baru banyak darahnya, lebih berhenti. Tapi kalau hanya satu dan darahnya tidak banyak, lanjut saja, karena namanya rukhsah dalam hukum fikih atau keringanan, karena kita proses sholat. Yang kedua alasannya bahwa itu darah nyamuk, ya, darah nyamuk itu dihukum sepakat sama pendapat kedua ini, karena dia itu kan darah mengalir sebenarnya. Jadi Bapak, jawaban saya kalau 2-3 ekor nah banyak berhenti, tapi kalau sedikit ya nggak apa-apa, itu rukhsah keringan. Karena Ustaz tadi bilang hewan yang berdarah itu harus dibeli. Jadi bagaimana orang yang pergi menyembah burung? Ada orang bilang kalau kita kasih masukan yang peluru dalam banyak basmalah, katanya itu Dengan udara memang karena kemampuan kita untuk menjangkau tidak bisa kita terbang pergi menyembelih, ya. Atau di masa Nabi dipanah Pak, di masa Nabi dipanah, dan beberapa sahabat Subair bin Awam pernah memanah, lalu kemudian Nabi bertanya setelah jatuh burung, tanya Nabi, apakah kau menyebutkan bismillah sebelum memanah? Dia bilang, saya menyebutkan, sudah bilang kau boleh makan, tapi kalau tidak sebut bisa tidak. Ini pernah saya rasakan. Ada pernah terjadi di kampung saya, orang sembeli kuda pengantin. Ada juga pernah sembeli sapi kurban. Ada satu orang dari Kajang itu keluarga saya ambil bejana Pak ember. Jadi ambil darahnya. Dia mau bukukan katanya. Nah pertanyaannya, apakah darah seperti ini halal atau tidak? Katanya darah yang dibukukan dan dia konsumsi. Karena katanya setelah dibukukan itu darah seperti hantu. Binatang darat yang tidak berdarah atau yang tidak berdarah, yang berdarah yang selain bagi binatang darat yang berdarah itu yang tetap dia tidak dihukumkan najis, yaitu bagian tubuh yang tidak dialiri darah, termasuk kulitnya, bulunya atau tanduknya atau kukunya, itu tidak dihukumkan najis. Karena kenapa? Tidak dialiri darah. Ya. Seperti ini Pak, karena banyak daerah-daerah yang begini. Kalau yang dihalalkan makan adalah darah yang memang beku berasal dari binatangnya. Tapi kalau dibekukan tetap haram, karena bukan dari asal binatangnya, tapi dibekukan dengan alat atau semacamnya, pendingin atau apa, itu tidak bisa, karena tetap dihukumkan mengalir.